Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kaprodi Teknologi Laboratorium Medis, Bapak Muhammad Rizky Kurniawan, SSI MSI. Yang kami hormati narasumber kita, pembicara kita pagi hari ini, Ibu Sabarina Elfrida Manik, SKM MPD. Yang kami hormati teman-teman dosen di Prodi TLM, tim kreatif, tim IT, teman-teman mahasiswa di Prodi TLM, dan juga para sivitas mahasiswa baru yang akan bergabung dan semoga segera bergabung untuk tidak ragu-ragu lagi, segera bergabung menjadi mahasiswa di Prodi TLM Universitas Binawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriani Rianti, dosen Prodi TLM yang akan memandu acara ini sampai 100 menit ke depan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara Sit in Class untuk mata kuliah Phlebotomi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa, di kesempatan yang berbahagia ini, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama-tama adalah pembukaan. Yang kedua adalah tour lab yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita atau di sini dosen mata kuliah Phlebotomi. Selanjutnya nanti ada dalamnya ya, ada materi praktikum seperti apa, lalu pengambilan darah, penayangan video, selanjutnya simpulan dan penutup. Acara selanjutnya adalah sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Kaprodi dari Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan kepada Bapak Muhammad Rizky Kurniawan, SSI MSI. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Bu Apriani Rianti. Suara saya terdengar yang jelas, Bu? Jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bu Apri selaku moderator pada perkuliahan hari ini. Kemudian Bu Sabarina selaku dosen pengampu. Jadi di sini kita mengadakan sit-in mata kuliah Phlebotomi dengan harapan teman-teman calon-calon mahasiswa baru bisa melihat program studi TLM jauh lebih dekat. Nah, kenapa sih harus memilih TLM? Karena selama ini kita tahunya kan dengan nama analis. Nah, TLM di sini adalah berhubungan dengan pemeriksaan, kemudian penegakan hasil diagnosis. Jadi sebelum hasil itu dibaca oleh pasien, nanti teman-teman TLM akan melihat dari proses pra-analitiknya, analitik sampai pasca analitik, kemudian kita validasi hasilnya, nah baru diserahkan kepada dokter. Nah, dengan banyaknya pada masa pandemi kemarin, kurang lebih negara kita dan di dunia itu 2 tahun mengalami terkena virus SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, dengan adanya prodi ini mewakili penegakan hasil, sehingga penyakit-penyakit itu bisa kita duga jauh-jauh hari dan kita bisa cegah penyakitnya. Apa sih keunggulan dari prodi kita? Yang jelas keunggulan dari prodi kita itu adalah waktu tunggu lulusannya yang hanya 1-3 bulan, dan lulusan kita sangat dibutuhkan hingga tahun 2030. Kemudian kita juga memiliki fasilitas lab, lalu kita juga secara nanti UKOMNAS-nya akan dilaksanakan dengan CPT kita sendiri. Profil lulusannya di prodi kita adalah menjadi seorang ATLM, menjadi validator hasil, penyelia, kemudian uji spesimen, dan menjadi validator hasil. Semoga dengan adanya kegiatan ini,
akan membuat tenaga kesehatan di Indonesia semakin maju, kemudian masyarakatnya semakin sejahtera, dan makin banyak orang-orang ataupun mahasiswa baru dan orang tua nanti menyekolahkan anaknya di program studi TLM Binawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan yang telah memberikan sambutan dan sekaligus untuk membuka acara sit-in kelas pagi hari ini. Hadirin dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di laboratorium TLMD langsung ya, nanti di siaran langsungnya akan disampaikan. Lalu terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir di room Zoom, para calon mahasiswa seperti itu. Lalu yang berikutnya sedikit saya memberikan simpulan apa yang sudah disampaikan oleh Kaprodi dari Teknologi Laboratorium Medis, bahwa di sini TLM adalah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia maupun non-manusia untuk mendukung tegaknya diagnosis suatu penyakit. Jadi penting sekali profesi TLM dalam dunia kesehatan seperti itu. Lalu sebelum kita ke acara yang langsung ya Tor Lab di sini disampaikan oleh dosen yang kompeten di bidangnya akan menyampaikan bagaimana mata kuliah phlebotomi ini. Sedikit saya akan membacakan apa itu phlebotomi. Nanti sebelum ke acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber. Jadi phlebotomi di sini bagaimana prosedural untuk pengambilan darah seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bersiap ke acara inti. Mari kita saksikan bersama-sama proses mata kuliah phlebotomi ini. Kepada Ibu Sabarina Elfrida Manik SKM MPD, dipersilahkan untuk menyampaikan materi mata kuliah phlebotomi langsung dari Laboratorium Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, selamat pagi Mas. Silahkan masuk. Ya, kita perkenalkan laboratorium patologi klinik kita. Di sini kita mengadakan praktek phlebotomi juga dan praktek hematologi dan kimia klinik. Nah, di sini ada wastafel untuk mencuci tangan dan sudah ada SOP-nya 6 langkah. Sebelum mahasiswa melakukan pengambilan sampel atau phlebotomi, mahasiswa wajib mencuci tangan 6 langkah. Nah, selesai mencuci tangan, baru memakai handscoon untuk keselamatan para phlebotomisnya. Nah, di sini ada alat urisis kita untuk pemeriksaan urin lengkap. Nah, urin lengkap ini banyak bisa dibaca oleh alat ini seperti protein, seperti reduksi. Nah, di sini dibaca. Nah, ini juga ada microhematocrit centrifuger ya. Ini kita pakai untuk mata kuliah hematologi ya, untuk pemeriksaan hematokrit. Bisa juga kita pakai untuk pemeriksaan neonatus bayi ya. Di sini kita sentrifus. HC12A. Nah, kita juga mempunyai sentrifuger untuk kimia ya. Nah, di sini fungsi sentrifuger ini untuk memisahkan eritrosit dan serum ya. Serum yang kita pakai untuk pemeriksaan kimia klinik ya, seperti kolesterol, ureum, kreatinin, dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai safety box ya, untuk membuang ya jarum sisa yang kita pakai. Nah, kita juga mempunyai microplate reader ya, yang kita pakai untuk pemeriksaan HBsAg ya, metode ELISA. Nah, di sini wastafel untuk pewarnaan SAD ya, sediaan hapus darah.
kita memakai beberapa macam pewarnaan, ada Wright, ada Ginza, ada Rapid ya. Nah, di sini kita mempunyai 8 ya, yang fungsinya untuk keselamatan para mahasiswa apabila mereka terkena regensia. Nah, ini untuk waternya untuk mata, apabila mata mereka terkena regensia, ditekan, nah langsung membilas mata. Nah, apabila bagian tubuh mereka yang terkena, akan kita siram dengan menarik touch ini. Nah, kita mempunyai lemari asam ya, yang fungsinya untuk mereaksikan sesuatu yang menggunakan zat kimia yang korosif dan yang mudah terbakar ya, seperti asam sulfat yang pekat, seperti asam asetat yang pekat. Namanya lemari. Nah, ini kulkas kita untuk penyimpanan regensia. Nah, ini regensia kita seperti truk, hayam, Roseacre, kita tempatkan di sini. Ini regensia bubuk, ini regensia cair ya. Dan kita juga mempunyai alat spektrofotometer ya, untuk pemeriksaan Dropkin ya, untuk pemeriksaan kolesterol, untuk pemeriksaan triglyceride. Kita juga mempunyai autolyser ya, untuk pemeriksaan hematologi. Biasanya kita memakai untuk pemeriksaan lab rutin ya, HB, HT tromboleukos. Ini mixer kita yang portable. Nah, ini juga ada alat kita untuk pemeriksaan kimia klinik ya, spektrofotometer. Nah, kita juga mempunyai water bath ya. Water bath ini kita pergunakan untuk pemeriksaan hemostasis ya, khususnya koagulasi ya, seperti masa prothrombin time, activated prothrombin time, multifibrin, di sini kita kerjakan. Nah, ini penempatan mikroskop kita. Dan ini mikropipet, yellow tip dan blue tip yang berkala kita kalibrasi ya. Dan ini rak untuk laju endap darah untuk mata kuliah hematologi, dan ini counter ya untuk pemeriksaan deep count ya. Nah, kita juga mempunyai pantom ya, khususnya mahasiswa yang baru mengenal plebotomi, kita menggunakan pantom tangan ya. Ya, terima kasih. Inilah touring dan alat-alat lab patologi klinik kita di Universitas Binawan. Terima kasih. Ya, selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk mata kuliah plebotomi. Hari ini akan Ibu memberikan materi plebotomi. Sudah siap semua? Siap. Oke, sehat semua ya? Oke, ada yang lapar kah? Belum ya, karena kita namanya plebotomi, anak-anak itu ya namanya juga baru mengenal plebotomi ya, pasti ada yang takut darah, takut dengan jarum. Tapi kalau kenyang nggak bakal takut ya. Kalau lapar pasti badannya jadi dingin. Ya, jadi oke, is oke semua ya? Oke. Kita masuk ke materi plebotomi.
Nah, sebelum kita mengenal plebotomi, kita harus memahami dulu apa itu aspek mediko-legal ya plebotomi ya. Nah, aspek mediko-legal plebotomi ini adalah mempunyai dua cakupan, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Jadi, kalau kita melakukan suatu plebotomi berarti melakukan suatu tindakan, ya, tindakan menyakiti, ya, atau intervensi seseorang. Jadi harus mempunyai badan hukum, ya, karena kita berhubungan dengan nyawa pasien. Nah, plebotomi adalah suatu tindakan yang melakukan intervensi tubuh, ya, menyakiti tubuh, ya, yang mempunyai efek samping, ya. Efek sampingnya biasanya merasa sakit atau linu. Dan ada juga sebagian efek sampingnya jadi pusing, ya. Karena apa? Takut, ya. Takut dengan darah, takut dengan jarum, ya. Nah, karena apa? Kita memasukkan ke dalam tubuh pasien, ya, jarum yang disebut dengan alat medis, ya. Adapun tujuan pemeriksaan laboratorium itu banyak, ya. Dokter kalau mendiagnosa suatu suatu penyakit, dia wajib melakukan diagnosa dulu, ya. Nah, laboratorium itu termasuk penunjang diagnosa dari khususnya untuk pemeriksaan suatu penyakit, ya. Jadi dokter melakukan biasanya radiologi dulu, laboratorium. Nah, nanti dokter akan mengumpulkan rekapnya. Nah, karena kita juga sebagai penunjang, ya, penunjang diagnosa. Nah, sebagai pengobatan kuratif, ya, sebagai pengobatan berkala, ya. Nah, nanti ada pasien biasanya dengan memakan obat sesuatu, nah dia wajib periksa lab secara berkala. Nah, donor darah juga itu wewenangnya ATLM. Ya, ATLM yang mengerjakan. Ya, nanti kalian mendapat mata kuliah bank darah, ya, yang kita kerjakan di situ adalah golongan darah, crossmed dan sebagainya. Nah, siapa sih tenaga kesehatan profesional itu? Nah, tenaga kesehatan profesional itu yang berkompetensi. Siapa yang berkompetensi itu? ATLM yang sudah mengikuti ujian Ukomnas. Nah, Bu, pertanyaannya, kalau saya udah ikut Ukomnas berarti saya sudah kompeten? No, tidak, ya. Dilihat dulu, Dek, kalian lulus nggak Ukomnya? Ya, kalian kalau sudah lulus Ukomnya, sudah lulus skripsinya atau tugas akhirnya, baru dapat STR. Nah, baru disebut kalian yang berkompeten. Nah, kewenangannya, di mana kewenangannya? Kalian harus wajib mempunyai SIP, ya. Nah, dengan adanya SIP ini, kalian sudah mempunyai badan hukum untuk melakukan intervensi, ya, khususnya untuk pasien melakukan penusukan, ya. Ya, karena termasuk menyakiti si pasien. Turunnya, Mbak. Nah, banyak resiko yang bisa terjadi sewaktu kita melakukan plebotomi, ya, pendarahan yang berlebihan. Nah, makanya untuk ATLM yang sudah berkompeten, ya, untuk mengambil plebotomi, perhatikan dengan diagnosa pasien. Apakah dia dengan terapi pemakaian pengencer darah? Nah, itu akan membuat pendarahan yang berlebihan, ya, pada pasien. Nah, tolong diperhatikan. Nah, pingsan, ya. Pada orang-orang atau pasien yang fobia akan darah atau jarum, dia akan biasanya pingsan, ya, pucat, ya. Nah, hematoma itu terjadi memar atau biru di sekitar bagian penusukan yang kalian lakukan. Nah, infeksi, ya. Nah, infeksi itu biasanya ciri khasnya badannya hangat, ya, panas, ya. Nah, itu biasanya juga bisa dari sumber dari hasil plebotomi kalian, ya, yang tidak steril, yang melakukan berulang-ulang, ya. Nah, terjadinya beberapa tusukan. Nah, ini juga bisa akan mengakibatkan infeksi. Nah, bila dikaitkan dengan pemeriksaan laboratorium pada darah yang diambil, resiko lainnya adalah sampel tertukar. Ya, sampel tertukar inilah yang selalu menjadi dilema, ya, untuk ATLM kita, ya. Nah, di sini harus memang benar-benar analisnya harus benar-benar fokus, ya. Apalagi sewaktu melakukan plebotomi. Nah, di situ yang banyak tertukar, ya. Nah, si plebotomi harus paham, ini punya siapa sih? Selesaikan dulu satu.
Jangan belum selesai satu mengambil phlebotomi yang lain. Nah, di situ yang sering mengakibatkan kesalahan. Kesalahan tertukar sangat fatal, ya. Nah, pengenceran darah bila diambil dari line ya. Line ini adalah bagian infus, nggak boleh. Ya, jadi kita harus mengambil benar-benar bebas dari berbagai cairan. Nah, emboli. Nah, emboli ini kalau kalian mengambil darah, Dek, jangan biasakan membiarkan udara kosong di speed ya, khususnya yang memakai open system ya. Silahkan dibuang dulu udaranya. Nah, hal yang harus diperhatikan pada tindakan phlebotomi, darah apa yang akan diambil. Nah, sewaktu kalian menerima pengantar dari dokter, tentu kalian sudah melihat apa yang diminta dokternya. Ya. Nah, sesuai dengan itu baru kalian menyiapkan bahan-bahan apa yang diperlukan. Nah, peralatan apa yang digunakan? Nah, ini semua tahap pranalitik ya. Nah, jangan mengambil darah atau melakukan phlebotomi tanpa melakukan persiapan alat. Itu sangat mengganggu kenyamanan pasien. Nah, contohnya si pasien sudah duduk. Kamu mengambil jarum dari depannya, mengambil kapas alkohol. Nah, itu sangat mengganggu, membuat si pasien itu stres ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Makanya ada persiapan pranalitik ya. Bagaimana mencegah infeksi? Ya, lakukan penusukan sekali dan harus steril ya. Jangan tidak steril ya, harus pakai handscoon ya. Oke. Bagaimana mencegah atau mengurangi rasa sakit? Beri kenyamanan untuk si pasien. Ada namanya komunikatif terapeutik ya. Nah, itu membuat suatu kesembuhan si pasien. Ya, tanpa kalian mengobati dengan kalian datang dengan manis ya, dengan kata-kata kalian yang membuat dia merasa nyaman. Nah, itu menghilangkan rasa sakit ya daripada memberi obat ya. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan pasien? Nah, berkomunikasi itu selalu ada biasanya itu kalau kita kerja di rumah sakit selalu ada penyuluhan bagaimana berbicara baik dengan pasien. Ya, harus komunikatif ya. Jangan hanya si analisnya yang didengarkan ATLM-nya. Sementara si pasien kita biarkan aja, main tusuk aja, nggak boleh ya. Harus ada edukasi. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan yang benar dan tepat mengenai vena? Ya, ada SOP ya, sesuai dengan SOP ya. Faktor safety, keamanan pasien dan petugas ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Bagaimana safety Anda semua dengan pasien ya, harus diperhatikan. Nah, pada pengambilan darah pena atau venipuncture ya, nanti yang kalian lakukan ya dulu pengambilan darah pena. Nah, contoh darah umumnya diambil dari pena median cubiti ya. Nanti ada gambar di mana dia median cubiti, di mana cephalika. Nah, pada anterior lengan sisi dalam lipatan siku ya, di dalam siku sini. Nah, pena ini terletak dekat dengan permukaan kulit ya, cukup besar, itu ciri khas dari median cubiti. Dan tidak ada pasokan saraf. Nah, cephalika agak dekat ke saraf ya. Nah, kalau untuk belajar usahakan kita memakai pena mediana cubiti ya. Nah, venipuncture pada pena basilika harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya berdekatan dengan saraf ya. Nah, hari ini Ibu terangkan ini adalah jarum, Mbak, jarum ya. Nah, ini adalah siring atau jarum suntik ya. Nah, ini metodenya open system ya, karena kita membuka ya. Nah, tabung yang di bawah ini kurang jelas ya, warna hitam, warna abu, ada warna kuning, ada warna ungu, fungsinya berbeda dan isi komponen di dalam juga berbeda. Nah, kalau yang hitam ada yang tahu isinya apa? Ayo. Yo, modulnya nggak dibaca. Kalau yang abu-abu untuk apa? Ya, isinya apa? Ya, natriumfluorida ya. Nah, fungsinya apa? Untuk menghambat glikolisis ya. Nah, yang kuning untuk apa? Apa isinya di dalam? Zel. Ya. Nah, kenapa kita memakai ini, yang kuning ini? Untuk mempercepat pemeriksaan. Dia langsung gampang memisahkan antara eritrosit dan
si serum ya. Ini bermacam-macam. Ada yang hijau nggak kelihatan ya PPT Ibu ya. Ini sebenarnya di warna hijau ya, yang nomor 2 dari ungu. Itu isinya apa? Heparin. Fungsinya untuk pemeriksaan apa? Fragility, osmotic, erythrocyte, itu fungsinya. Ya. Nah, kalau yang ungu pasti udah tahu semua ya. Fungsinya untuk pemeriksaan darah lengkap ya, atau whole blood. Nah, inilah gambar nanti yang kalian lihat di pena kita. Salah, Mbak. Gambar. Nah, ini ya. Nah, Mediana cubiti, lihat besar. Ya. Basilika dekat-dekat saraf, usahakan tidak usah diambil untuk belajar. Sepalika di sebelah lengan paling atas. Usahakan mengambil mediana cubiti karena besarnya hampir sama dengan bolpen yang kecil ya. Jadi jarang meleset ya. Jadi adik-adik silahkan mengambil mediana cubiti karena adik-adik juga tidak selalu disuntik ya, tidak selalu menjadi pasien ya. Nah, kalau untuk pasien yang biasanya tiap hari sudah disuntik ya, biasanya semua ini sudah memar ya, sudah terjadi hematom. Nah, usahakan nanti mengambil mediana cubiti. Nah, lihat ini, perhatikan mediana cubiti besar, hampir sebesar bolpen. Oke, ada yang bertanya tentang flebotomi? Silakan. Ayo, silakan. Ya, hematom berarti adanya suatu terjadi pecah pada pembuluh darah ya. Nah, biasanya kita melakukan kompres pakai air hangat saja ya, atau air dingin juga nggak apa-apa untuk memperlambat ya pecahnya si pembuluh darah ya. Oke. Ada juga memakai salep biasanya trombokop. Ya, oke. Nah, silahkan kita flebotomi dulu. Nanti setelah flebotomi Ibu terangkan untuk materi selanjutnya. Ya, yaitu trombosit. Silahkan. Ya. Jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu ya. Itu protap dari flebotomi ya. Ada SOP-nya, harus cuci tangan 6 langkah ya. Hand agent. Nah, sebelum melakukan pengambilan darah atau flebotomi, si ATLM wajib mencuci tangan 6 langkah ya, atau hand agent. Nah, setelah itu kita baru memakai handscoon. Kita tunggu dulu kering, biasanya kita pakai tisu ya. Oke enggak tadi? Oke enggak? Hah? Siapa yang deg-degan? Aku enggak. Tar dulu, situ aja dulu. Situ aja. Pindahin dulu ke yang mahasiswa, dong, masangin dulu. Mohon izin, saya konfirmasi sebentar ya. Dengan siapa namanya? Usianya berapa? Alamat di mana? Boleh minta nomor telepon yang bisa kami hubungi? Berapa?
Baik. Setelah saya lihat, di sini sesuai dengan instruksi dokter, adik dimintakan untuk pemeriksaan trombosit. Hanya dilakukan pengambilan darah 1 kali saja ya, dan kebetulan darahnya juga hanya dipakai 1 tabung. Nanti saya akan melakukan pengambilan darah di bagian vena ya, tangan sebelah kanan. Boleh mohon ditunggu sebentar biar saya siapkan alat dan bahannya. Ya, sebelum melakukan phlebotomis, kita memakai handscoon dulu ya, untuk safety antara si phlebotomi dan si pasien. Ya. Perlu kita ketahui, seperti materi yang sudah Ibu terangkan, wajib kita melakukan persiapan alat dulu ya, biar tidak mengganggu kenyamanan si pasien ya. Edukasi pasien sangat perlu ya. Silakan Mbak Rini. Siap. Baik, sekarang saya akan melakukan pengambilan darah vena. Boleh pinjam lengannya, Dek, di sebelah kanan ya. Nah, perhatikan sewaktu kita melekatkan tourniquet ya. Nih, ditekan terlebih dahulu. Nah, terkadang ada pasien yang alergi ya dengan tourniquet, tapi boleh kita biarkan lengan bajunya ke atas dan tourniquet kita letakkan di atas lengan si pasien ya, lengan baju si pasien. Nah, sebelum mengikat atau melakukan tourniquet pada si pasien, terserah. Adik-adik mau lakukan palpasi, dipersilahkan untuk melihat kepastian penanya. Nanti ketika saya melakukan pengambilan darah, boleh diikuti instruksinya ya. Nah, lakukan edukasi ke si pasien agar si pasien paham apa yang diinginkan si ATLM-nya untuk keamanan antara si phlebotomis dengan si pasien. Boleh dibuka dulu genggamannya. Ya, hari ini kita memakai closed open system ya. Kita memakai vakum. Ya. Nah, pertama-tama kita lakukan sterilisasi pada bagian vena si pasien. Boleh digenggam tangannya kembali? Silakan. Kalau ATLM-nya mengedukasi pasien untuk menggenggam tangan, silakan. Apabila itu untuk memperjelas ya, memperjelas vena si pasien. Nah, kita usahakan mengambil di mediana cubiti ya, karena mediana cubiti itu adalah vena yang paling besar. Mohon izin, saya tusuk agak sakit sedikit. Nanti ketika jarumnya masuk, tarik nafas dalam ya. Silakan selalu berkomunikasi dengan tarik pasiennya. Tarik nafas dalam. Ya. Buang nafasnya pelan. Ya. Dibuka genggamannya. Nah. Oke, sewaktu terlihat indikator di needle, silakan buka tourniquet. Baik, sudah selesai. Boleh tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, buang nafas pelan. Nah, sakit sedikit. Mohon ditunggu sebentar ya.
Baik. Untuk pengambilan darahnya sudah selesai. Boleh mohon ditunggu di luar. Nanti kalau sudah selesai akan kami panggil kembali. Hasilnya nanti boleh ditunggu selama 1 jam. Terima kasih. Nah, jangan lupa menyampaikan ke pasien. Tunggu sebentar ya Ibu ya, hasilnya 1 jam. Agar si pasien tidak pulang ya. Oke. Aku keluar nih. Terima kasih Mbak Reni. Siap, sama-sama Ibu. Mahasiswa saya paling oke ya. Flebotominya sudah oke punya ya. Sudah terlatih. Ya. Nah, oke adik-adik. Semua sampel kalian sudah tersedia karena sudah melakukan flebotomis. Apakah sesuai dengan volume yang diinginkan semua? Berapa cc? Oke, terima kasih. Berarti kita tinggal mengerjakan. Ya. Nah, semua peralatan sudah tersedia di meja? Ya, oke. Kita harus selalu melakukan persiapan alat dan bahan dulu ya, agar nantinya sewaktu praktek tidak kocar-kacir. Oke, sekarang hadap ke depan sebentar, kita menerangkan tentang pemeriksaan trombosit. Nah, oke teman-teman. Tolong hadap ke depan sebelum kita mengerjakan. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pemeriksaan trombosit ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui jumlah trombosit dalam darah ya. Prinsipnya adalah darah diencerkan dengan pipetoma ya, dengan menggunakan larutan Rose-Ecker atau kita punya apa? Mbak, kita punya oksalat atau punya Rose-Ecker? Ya, kita memakai Rose-Ecker. Bisa saja ada 2 metodenya ya. Nah, pertama hisap larutan atau hisap darah. Coba tunjukkan dulu pipetomanya adik-adik. Nah, itu adalah namanya pipetoma ya, berbuli-buli merah. Kita pakai untuk pemeriksaan eritrosit juga ya. Nah, pertama-tama kita lakukan pengambilan sampel sampai angka, coba kalian di pipetoma, sampai angka berapa? 0,5 dan angka 1. Silakan. Volumenya sampai angka berapa? Coba dilihat di pipetoma. Ya, 101. Kalau adik-adik mau mengambil darah atau menghisap darah sampai angka 0,5 berarti pengencerannya 200. Kalau mengambil darah sampai angka 1 berarti pengenceran 100 kali. Terserah adik-adik melakukan pengenceran 100 kali, silahkan. Melakukan pengenceran 200 kali, silahkan. Ya, kita memakai pipetoma berbuli-buli merah. Ya. Nah, setelah kita lakukan pengambilan darah dan membuat suatu suspensi di pipetoma, dihomogenkan. Ya. Setelah dihomogenkan, dibuang 3 tetes. Ya. Sehingga volume dari suspensi kita menjadi angka 100. Ya, angka 1 itu akan terbuang di 3 tetes. Ya. Nah, setelah suspensi kita sudah jadi, letakkan dulu pipetoma adik-adik di atas tisu, aman ya, biar jangan terguling jatuh. Nah, siapkan bilik hitung improbe Neubauer ya, improbe Neubauer, dilap dulu dengan bersih. Nah, oke, setelah bersih, kita lengketkan deglas pada bilik hitung sampai ada terlihat apa, ada yang tahu? Pelangi. Apabila sudah terjadi pelangi berarti tinggi antara deglas dan bilik hitung kalian menjadi 0,1. Oke? Ada yang bertanya sampai situ? Nah,
Bagaimana, Dek? Nggak bisa. Berarti pengenceran kita sudah gagal. Lakukan lagi pengenceran berikutnya. Ya. Karena kita volume sampai angka 101 atau 101. Ya. Nah, pertanyaannya, Bu, bilik hitung di mana kita pakai? Kita lihat. Nah, perhatikan ini bilik hitung improve Neubauer. Ya. Kemarin kita sudah menghitung eritrosit, sudah menghitung leukosit, ya. Nah, kemarin ini untuk apa? Ya, kita sebut apa simbolnya? W1, W2, W3, W4. Nah, kalau kita pakai ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk menghitung apa? Iya, eritrosit. Nah, sekarang kita menghitung trombosit, kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 25 kotak sedang, 25 kali 16 kotak kecil. Disitulah kita menghitung trombosit, berbeda dengan eritrosit. Oke, paham? Ada pertanyaan di sini? Kita sudah pakai ini, sudah pakai ini. Nah, sekarang kita pakai keseluruhan untuk pemeriksaan trombosit. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan praktek. Nah, kita tayangkan video. Oke? Ya. Terima kasih kepada Bu Sabarina Elfrida SKM MPD, dosen mata kuliah flebotomi, yang telah dibantu oleh tim kreatif, tim IT, dan tim laboratorium Prodi TLM, serta ada juga penyampaian tadi dari para tendik, mahasiswa yang memang langsung ada pengajaran di sana. Lalu berikutnya adalah sedikit saya memberikan simpulan bahwa mata kuliah flebotomi ini membahas tentang teknik pengambilan spesimen untuk keperluan uji diagnostik laboratorium dan upaya mencegah terjadinya komplikasi yang bisa merugikan atau membahayakan pasien. Mata kuliah ini juga akan meminimalisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pengujian atau analitik yang dikerjakan di laboratorium, sehingga akan dihasilkan hasil tes diagnostik yang valid dan akurat. Fokus kajian diarahkan pada teknik pengambilan dari darah, spesimen lainnya, serta pengelolaannya. Bahan kajian atau materi yang diajarkan mencakup dari peranan faktor pre-analitik, teknik pengambilan spesies darah, upaya mencegah komplikasi, dan penanganan awal dari komplikasi. Teknik pengambilan dari swab tenggorokan, swab vagina, swab uretra, rectal swab, lalu berikutnya lagi urin dan fesis. Demikian ya yang bisa saya simpulkan. Berikutnya inilah yang ditunggu-tunggu ya, adalah penayangan dari video proses flebotomi. Video ini mempunyai haki ya. Haki itu apa, Bu? Haki itu yang telah memiliki tercatat ya di Direktorat Kekayaan Intelektual seperti itu. Dan di sini dibantu oleh tim IT, kita akan menayangkan video tentang bagaimana proses flebotomi. Kepada tim kreatif, tim IT, dipersilahkan untuk menayangkan video dari mahasiswa-mahasiswa TLM yang memang sudah berkontribusi banyak ya untuk membesarkan teknologi laboratorium medis. Silakan Mbak Aska dan tim. Flebotomi adalah pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium dengan tujuan untuk menegakkan diagnosis, memantau pengobatan, dan untuk terapi penyakit tertentu. Orang yang melakukan flebotomi disebut juga sebagai flebotomisa. Proses flebotomi dilakukan dengan cara penusukan pembuluh darah
sehingga terjadi perlukaan yang dapat menimbulkan perdarahan, infeksi, dan efek yang tidak diharapkan seperti hematom dan efek bahaya lainnya. Dalam praktek laboratorium klinik, ada 3 macam cara memperoleh darah, yaitu melalui tusukan vena atau venifuktur, tusukan kulit atau skinfuktur, dan tusukan arteri atau nadi. Venifuktur adalah cara yang paling umum dilakukan untuk memperoleh darah. Oleh karena itu, istilah flebotomi sering dikaitkan dengan venifuktur. Pada pengambilan darah vena, contoh darah umumnya diambil dari vena mediana cubitti yang terletak pada anterior lengan atau sisi dalam lipatan siku. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasokan syaraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena cephalica atau vena basilica bisa menjadi pilihan berikutnya. Pada pengambilan darah vena basilica harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya yang berdekatan dengan arteri brachialis dan syaraf mediana. Pada pengambilan darah vena, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu pengambilan darah vena secara open system atau sistem terbuka, dan pengambilan darah vena secara closed system atau sistem tertutup. Pengambilan darah vena secara open system atau sistem terbuka merupakan pengambilan darah dengan menggunakan siring atau spuit. Berikut akan kami sajikan prosedur pengambilan darah vena secara open system dan hal apa saja yang diperlukan pada saat pengambilan darah vena. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mencuci tangan dengan baik dan benar dengan 7 langkah mencuci tangan. Kemudian sanitasi kembali menggunakan hand sanitizer. Siapkan alat yang diperlukan untuk proses pengambilan darah, yang terdiri dari bantalan tangan, plester, handscoon, tabung vakutainer, kapas alkohol, tourniquet, dan spuit atau siring. Gunakanlah alat pelindung diri level 2 yang terdiri dari masker, handscoon, jas laboratorium, dan sepatu atau sendal khusus di laboratorium. Atas nama Andre Robi, silakan masuk. Berikan salam kepada pasien, lakukan pendekatan dengan tenang dan ramah, usahakan pasien senyaman mungkin. Kemudian identifikasi data pasien dengan menanyakan nama, tanggal lahir, dan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Riantika. Di sini saya yang akan mengambil darah Bapak. Boleh bantu saya untuk sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Oke, nama saya Andre Robin Rahman. Untuk tanggal lahirnya 14 Oktober tahun 2000. Oke, sudah sesuai ya Pak ya untuk nama dan tanggal lahirnya? Iya betul. Andre, untuk pemeriksaan laboratoriumnya, di sini ada kolesterol lengkap ya Pak Andre. Kolesterol lengkap ini dia ada HDL, LDL, sama triglycerid. Saya mau tanya dulu, Bapaknya sudah puasa atau belum? Untuk sekarang sudah Puasa ya, sudah 12 jam ya. Baik, kalau begitu saya siapkan untuk pengambilan darahnya ya Pak ya. Oke, Kak.
Gunakan handspoon, lalu siapkan squid dengan cara membuka plastik squid. Eratkan needle pada barrel squid dengan cara memutarnya. Tarik dan dorong plunger squid sebanyak 3 kali untuk membuang udara pada squid, agar tidak ada udara yang masuk pada pembuluh darah. Minta pasien untuk meluruskan lengannya, kemudian pasangkan tourniquet di lengan pasien 7-10 cm di atas fungsi pena. Pemasangan jangan terlalu kencang dan pemasangan tourniquet tidak boleh lebih dari 1 menit. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya, kemudian lakukanlah palpasi atau perabaan untuk memastikan posisi vena. Pilihlah bagian vena mediana cubiti atau vena cephalica. Jika vena sudah teraba, desinfeksi daerah fungsi vena dengan kapas alkohol 70%. Kemudian arah gerakan fiksasi adalah dari dalam keluar. Lalu biarkan kering. Dengan catatan, kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Arahkan jarum sejajar dengan vena, pastikan lubang jarum menghadap ke atas, dan vena ditusuk dengan sudut 15 derajat sampai 30 derajat. Tusuk atau masukkan jarum ke dalam kulit dengan gerakan yang halus. Jika darah telah terlihat masuk ke dalam squid, longgarkan tourniquet atau lepas tourniquet. Ambil darah sampai volume yang diinginkan. Jika volume darah dianggap cukup, minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Letakkan kapas kering di tempat tusukan, lalu segera lepaskan jarum dengan gerakan langsung. Tekan kapas beberapa saat, kemudian tutup dengan plester kurang lebih selama 15 menit. Pindahkan darah ke dalam tabung yang telah diberi identitas pasien dan berisikan antikoagulan atau dapat menggunakan tabung Vacutainer. Verifikasi identitas yang tertera pada tabung dengan identitas pasien. Jika sudah benar, sampel darah siap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pisahkan jarum dari squid, kemudian buang pada safety box atau pada tempat pembuangan limbah medis. Daerah yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah lengan pada sisi mastektomi, daerah edema, hematum, daerah di mana darah sedang ditransfusikan, daerah bekas luka, daerah dengan kanula, fistula, atau cangkokan vaskular, daerah intravenal lines. Pengambilan darah di daerah ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih encer dan dapat meningkatkan atau menurunkan kadar zat tertentu.
Terima kasih kepada tim kreatif dan tim IT yang telah menyampaikan video dari mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan yang telah memiliki HAKI atau di sini haknya HAKI ini ya, jadi langsung dari Direktorat Kekayaan Intelektual seperti itu. Berikutnya sedikit saya informasikan untuk para mahasiswa. Jangan ragu untuk segera mendaftar menjadi mahasiswa di Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Kami memiliki kelebihan-kelebihan yang tadi telah disampaikan. Laboratorium kami juga sudah banyak ya untuk praktek-prakteknya. Selanjutnya lulusan juga sudah banyak yang bekerja di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Berikutnya lagi di sini linknya ya, linknya sudah disiapkan oleh tim IT seperti itu. Lalu sedikit kita juga akan menyampaikan visi misi dari dari Prodi Binawan sendiri, Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan, yaitu kita mempunyai visi misinya, itu menjadi program studi yang menghasilkan sarjana terapan teknologi laboratorium medis yang unggul dalam sistem manajemen mutu laboratorium dengan mengimplementasikan pelayanan laboratorium menggunakan bahasa Inggris yang berdaya saing global tahun 2022. Dikarenakan universitas kita juga memiliki visi digital internasional dan berakhlak. Di sini mengedepankan jujur, disiplin, profesional, dan bersih. Oleh sebab itu, misi kita berkaitan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian di bidang laboratorium dengan unggulan sistem manajemen mutu laboratorium dan penjaminan mutu tes diagnostik. Tadi ya sudah disampaikan. Lalu berikutnya mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris dalam pembelajaran dan aplikasi pelayanan laboratorium dalam mengembangkan jejaring kerjasama dengan pengguna pemangku kepentingan di organisasi profesi. Demikian yang bisa kami sampaikan selama 100 menit. Tadi ya mengenai mata kuliah plebotomi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah plebotomi Ibu Sabarina Elfrida SKM MPD. Selanjutnya saya sebelum undur diri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kaprodi yang telah memfasilitasi acara ini. Berikutnya Ibu Sabarina dan para rekan-rekan dosen di Prodi TLM, tim IT, tim kreatif, lalu para mahasiswa yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses acara sit in kelas pagi hari ini. Selanjutnya untuk para mahasiswa baru, tadi Ibu berulang untuk segera mendaftar, bergabung menjadi mahasiswa di Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya Apriani Rianti, izin undur diri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Sukses selalu untuk kita semua. Tetap bahagia. Siapapun kamu, pasti kamu punya cita-cita. Universitas Binawan akan membantu mewujudkan mimpimu. Binawan memiliki beragam program studi menarik yang bisa kamu pilih. Dari jenjang pendidikan D3 hingga S1 dan didukung fasilitas-fasilitas penunjang yang lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan masih banyak lagi. Di sini, kamu akan dibimbing dosen hebat, bertemu teman baru, dan belajar hal-hal seru. Kalian juga bisa mengekspresikan diri dan berprestasi melalui bermacam aktivitas. Dengan 20 tahun pengalaman menempatkan lulusannya di luar negeri, Binawan akan mengantarkanmu meraih karir yang kamu impikan. Lulus langsung kerja, sukses di dalam dan di luar negeri. Binawan University makes your dreams come true.